Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dengan NIM 180240583, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah berpikir sistem. Dan terima kasih kepada Ibu dosen atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah berpikir itu? Jadi, Berpikir adalah kemampuan jiwa taraf tinggi yang hanya bisa dicapai dan dimiliki oleh individu manusia, yang artinya setiap manusia yang menggunakan akal budinya akan menimbulkan kegiatan yang disebut berpikir, baik itu untuk mempertimbangkan maupun memutuskan suatu keputusan yang akan diambil. Lanjut, kemudian pertanyaan kedua, berikan contoh kasus yang bisa diatasi oleh pola pikir secara holistik. Jadi sebelum saya masuk pada contoh kasusnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu holistik. Holistik adalah salah satu pola gaya berpikirnya orang-orang yang bergelut di dunia psikologi. Berpikir holistik berarti berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Nah, contoh kasusnya itu seperti misalnya ada kasus seorang pemimpin organisasi di kampus yang tidak merasa nyaman dengan organisasi yang dia pimpin. Nah, dengan berpikir holistik, kita tidak bisa menyalahkan pemimpinnya begitu saja atau menyalahkan organisasinya saja. Tetapi balik lagi, kita harus mempertimbangkan banyak aspek. Bisa jadi pemimpin itu begitu karena faktor masalah-masalah pribadi yang bikin motivasinya turun, atau karena faktor permasalahan keluarga, atau juga bisa saja karena faktor permasalahan di perkuliahan. Bahkan bisa saja dia seperti itu karena dia adalah orang yang jenis kepribadian afiliatif, yang produktivitasnya ditentukan oleh support dan keberadaan orang di sekitarnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah sistem itu? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem sebenarnya adalah sebuah kelompok yang ketika bekerja seperti seharusnya akan memiliki ciri sistem yang berbeda dari ciri-ciri komponen-komponen pembentuknya. Dan tidak semua kelompok adalah sistem, terutama jika tidak ada ciri khas yang baru muncul ketika kelompok bekerja. Next, selanjutnya pertanyaan keempat yang terakhir, mengapa dengan berpikir secara sistem persoalan kompleks bisa teratasi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa berpikir sistem itu adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian dalam pengambilan sebuah keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Nah, itulah jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.